Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Ayu Herlina. Seperti biasa di video kali ini gue bakal nge-review beberapa video-video aneh yang tertangkap oleh kamera. Di video kali ini juga tidak kalah menyeramkan dibanding video-video yang sebelumnya nih guys. Jadi gue harap kalian tonton sampai habis dan simak baik-baik setiap videonya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, kalau lo suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Kelima, barang antik. Apakah kalian di sini punya teman atau kerabat atau keluarga yang punya hobi ngoleksi barang antik di rumahnya? Ya seperti boneka, patung, dan lain sebagainya. Kalau ada, mending lu tanya sama mereka sekarang apakah mereka pernah ngalamin hal-hal aneh yang ada di rumahnya. Kalau iya, bisa jadi itu disebabkan oleh barang-barang antik tersebut. Jadi di video kali ini terdapat seseorang pria yang bercerita di sosial media mengenai kejadian-kejadian aneh yang ada di rumahnya. Kita panggil aja si Daniel. Nah, si Daniel ini tinggal di rumah bersama ibunya saja berdua. Si ibunya ini suka mengoleksi barang-barang antik di rumahnya sejak kecil. Tapi sialnya barang antiknya itu berupa boneka-boneka klasik. Kata mamanya sih ini adalah barang-barang mahal yang tidak ternilai. Nah, dari banyaknya barang yang dikoleksi ibunya ini, ada dua barang yang membuat si Daniel ini merasa seperti ada yang tidak beres. Yang pertama ada boneka porcelain yang diletakkan di depan pintunya. Dan yang satu lagi adalah rumah boneka yang menurut si Daniel memiliki aura yang membuatnya tidak nyaman. Sampai seketika Daniel mulai membuat video dan menjelaskan kalau di rumah boneka itu seperti ada yang tidak beres. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by or the bathroom's back there. And I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like it's like yeah, it's like the tapping kept happening and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse and I don't know where. And it hasn't done it since. Di video ini, Daniel menjelaskan kalau di rumah bonekanya itu suka ada yang mengetuk-ngetuk tapi nggak tahu asalnya di mana. Sampai akhirnya Daniel berencana merekam kejadian ini di tengah malam untuk melihat lebih jelas sumber dari suara tersebut. Dan inilah yang didapatkan Daniel. Guys. Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about. Where is this coming from? It's like knocking at the door. Hello? Di dalam video ini sangat jelas terdengar suara ketukan seperti orang mengetuk pintu. Akan tetapi Daniel masih belum bisa menemukan asal dari sumber suara ini. Bahkan Daniel sampai mengecek di pintu kecil rumah boneka tersebut dan tidak ada apapun. Sampai pada akhirnya Daniel membiarkan kameranya merekam full rumah boneka tersebut dan inilah yang didapatkannya.
Karena rekaman ini menjadi sangat jelas bahwa rumah boneka yang selama ini dicurigai Daniel, kali ini benar-benar membuat Daniel ketakutan. Nah, sebenarnya setelah kejadian ini, si Daniel ini tidak update apapun dalam beberapa hari, dan baru 2 hari setelahnya dia tuh kembali ngupdate tentang hal-hal creepy yang ada di rumahnya. Dan kejadian ini terjadi tepat di malam hari. Di video ini Daniel kembali mendengar suara ketukan, tapi kali ini ketukan itu berasal dari pintu ruangan yang menyimpan rumah boneka tersebut. Dan ketika dicek CCTV, tidak ada siapapun di sana. Bahkan Daniel sempat melihat boneka porselin yang terdapat di depan pintunya tersebut sempat mengedip ke arahnya. Ini membuat Daniel semakin yakin bahwa kejadian rumah bonekanya tersebut ada hubungannya dengan boneka-boneka yang ada di rumahnya. Sampai akhirnya Daniel meletakkan boneka-boneka tersebut di rumah bonekanya dan kembali merekamnya. Nah, kejadian ini ternyata nggak cuma nimpa si Daniel doang, melainkan ibunya si Daniel juga ikut jadi korban digangguin sama hantu yang ada di rumahnya tersebut. Nah, berikut rekamannya. I went over to America 10 years ago, found my luck and I lived there ever since. Yeah. They call us the Hollywood Rock. Di adegan ini terlihat ibu Daniel sedang menonton TV. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba si ibu dikejutkan ada suara tapak kaki yang berlari melewatinya. Sontak si ibu terkejut dan tidak melihat apa-apa di sana. Sejak kejadian itu, si ibu kali ini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Daniel, bahwa rumahnya memang berhantu. Kembali ke Daniel. Selang beberapa hari, Daniel mulai mengecek rekaman yang ia letakkan di depan rumah bonekanya tersebut. Dan inilah yang terjadi. Di video ini terlihat rekaman yang sangat menyeramkan di mana salah satu bonekanya ternyata mengedipkan matanya. Ini mirip seperti yang diungkapkan Daniel sebelumnya tentang bonekanya yang mengedip ke arahnya. Sebenarnya kejadian boneka ini tuh banyak yang menganggap kalau ini tuh merupakan adanya malfungsi dari boneka ini. Jadi kayak boneka ini tuh baterainya mau habis gitu lah. Kan tetapi si Daniel ini tuh kayak menepis omongan dari orang-orang dan kasih unjuk video kalau bonekanya ini beneran kosong di dalamnya. Jadi dia nggak naruh apapun itu di dalam, apalagi sampai naruh baterai di dalam bonekanya.
Karena banyaknya kejadian-kejadian anomali yang berada di rumahnya si Daniel, orang-orang tuh jadi beranggapan kalau rumahnya si Daniel ini tuh bener-bener berhantu, guys. Tapi balik lagi, menurut kalian gimana? Apakah ini semua hanyalah settingannya si Daniel atau memang rumahnya itu berhantu? Keempat, dihantui. Kalian yang punya anjing di rumahnya, apakah kalian pernah nemuin anjing kalian itu kayak berperilaku aneh? Contohnya, kayak ngegonggong di suatu tempat yang menurut kalian kayak emang gak ada apa-apanya? Di video kali ini ada seorang wanita yang bersama anjingnya sedang berada di atas rumahnya. Nah, si wanita ini tuh merasa ada yang tidak beres dengan anjingnya karena ia menggonggong ke sesuatu yang tidak tampak. Karena merasa heran, wanita ini mencoba merekam kejadian tersebut dan inilah yang didapat. Di video ini terlihat seperti ada bayangan hitam tepat di posisi anjing tersebut sedang menggonggong. Nah, karena merasa takut, wanita ini mencoba perlahan-lahan mundur dan menjauhi bayangan tersebut lalu meninggalkannya. Selang beberapa hari, ternyata kejadian ini gak berhenti sampai di situ aja. Teror ini masih terus berlanjut. Kali ini kejadian horor ini kembali terjadi di rumahnya. Kejadian ini yang mungkin bisa buat kalian merinding. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la con olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Di video ini kelihatan sangat jelas kalau ada sesuatu yang janggal di tangannya. Jika kita perhatikan dengan jelas, maka bentuknya mirip seperti tangan manusia yang pucat. Karena merasa penasaran, wanita ini mencoba mendekatinya, tapi ternyata tidak ada apapun di bawah tangganya. Gimana menurut kalian? Apakah ini sesuatu yang nyata atau ini hanyalah settingan? Ketiga, pintu gerak sendiri. Kali ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kedua anaknya, dan juga anjingnya. Nah, pada suatu hari, keluarga ini tuh memutuskan untuk jalan-jalan keluar ke mall dan meninggalkan anjingnya sendirian di rumahnya. Keluarga ini pun memutuskan untuk memasang CCTV di rumahnya untuk melihat aktivitas anjingnya di rumah selama ditinggal dan juga untuk keamanan di rumahnya. CCTV yang dipakai juga ini merupakan CCTV yang bisa mendeteksi pergerakan ya. Jadi di saat ada yang gerak, ya udah CCTV-nya ikut gerak. Ketika mereka sudah sampai di rumah dan mengecek CCTV-nya untuk melihat apa saja yang dilakukan anjingnya selama ditinggal, keluarga ini justru dikejutkan dengan sesuatu yang janggal. Apakah itu? Di video ini, anjingnya awalnya terlihat biasa-biasa aja, hingga akhirnya sesuatu yang aneh terjadi, di mana anjingnya tiba-tiba terlihat seperti menghindari sesuatu hingga bergerak mundur ke belakang. Dan gak lama kemudian, pintu yang ada di dekat anjing tersebut bergerak sendiri seolah-olah ada yang membukanya. Anjing itu bahkan bingung dengan apa yang barusan terjadi. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah ini settingan atau ini real kejadian? Kedua, penumpang gaib. Kejadian-kejadian horor biasanya tuh menimpa para pekerja yang kerjanya itu di pabrik, apalagi kerjanya tuh sampai larut malam. Tapi apa jadinya kalau kejadian horor ini tuh dialami sama supir bus dan kejadian ini dialami pada pukul 7 pagi. Yang dimana biasanya jam-jam segitu tuh para hantu udah pada balik ke habitatnya masing-masing.
Kali ini sebuah kejadian horor dialami seorang supir bus di Singapura, di mana ketika ia sedang mengecek rekaman CCTV bus di dashboardnya, ternyata ada sesuatu yang janggal di rekamannya. Pagi dah buat seram ah. Kau tengok ni ya. Okey, kat atas ni ada orang kan. Kiwak betul lah. Pagi-pagi dah buat seram ah. Habis boleh ada orang kat atas kan. Sial kan, tak ada orang kan. Berderau darah aku lah, celaka betul lah. Aku puas jeritkan dia suruh turun tadi kat dekat tempat turun orang. Nak bawa lagi sini. Pokemon betul lah. Merasa ada yang tidak beres, si supir pun mencoba mengecek di bagian atas bis. Dan ketika dicek, tidak ada siapapun di sana. Sesosok yang tadinya muncul di CCTV tiba-tiba hilang begitu saja. Jadi menurut kalian siapa sosok yang ada di rekaman CCTV ini? Apakah itu penampakan dari korban kecelakaan atau ini cuma jin yang iseng aja? Pertama, sosok misterius di apartemen. Jadi ada salah satu user Reddit yang kita panggil saja Alex. Alex menceritakan kalau dalam beberapa tahun terakhir ini apartemennya selalu terdengar suara-suara misterius yang mengelilingi apartemennya. Hingga pada tanggal 23 Maret 2023, ia mencoba memfoto dapur apartemennya yang gelap. Untuk foto kali ini benar-benar membuat gue merinding. Karena penampakan ini tuh benar-benar jauh berbeda dari penampakan-penampakan yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan kalau takut kebawa mimpi, mending stop videonya sampai di sini aja. Tapi kalau berani, ayo kita lanjut. Sebelum dinaikin brightness-nya, di foto ini hanya menampakkan sebuah sosok tinggi, gelap yang ada di pojok dapurnya. Dan ketika dinaikin brightness-nya, terlihat sangat jelas sosoknya, tinggi besar dan seperti sosok lelaki dewasa berambut panjang dan juga berjanggut. Yang membuat ini lebih creepy adalah sosok tersebut tidak memiliki wajah yang jelas. Di sini tidak terlihat jelas mata, hidung maupun mulutnya. Alex pun mulai yakin kalau yang membuat suara-suara aneh di apartemennya ini adalah sosok tersebut. Tapi ternyata kejadian ini belum berhenti sampai di situ aja. Kali ini Alex kembali membagikan video yang cukup menyeramkan. Di mana beberapa hari setelah foto itu diambil, Alex kemudian meletakkan kamera tepat di posisi di mana ia mengambil foto tersebut. Kali ini ia mencoba merekam kejadiannya. Dan inilah yang didapatkannya. Kalau diperhatikan di video ini, seperti ada sosok yang sedang bergerak di kegelapan. Apalagi ketika brightness-nya dinaikkan, semakin jelas bahwa memang ada sosok yang sedang berada di kegelapan tersebut. Banyak yang mengira bahwa sosok tersebut adalah makhluk yang sama seperti yang ada di fotonya. Jika memang itu benar, apakah ini beneran makhluk halus atau itu adalah orang yang sedang melakukan sesuatu di apartemennya si Alex? Jadi gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Oke guys, mungkin segitu aja untuk review video-video aneh yang terekam oleh kamera pada malam hari ini. Gimana menurut kalian sama video-video yang baru saja kita bahas? Apakah itu real atau settingan? Bisa tulis di kolom komentar. Dan di sini gue juga mau ingetin ke kalian, bagi kalian yang punya pengalaman horor pribadi, yang punya foto maupun videonya, untuk sharing ke sosial media gue yang ada di bawah ini. Atau kalian juga bisa kirim ke email gue yang ada di deskripsi. Dan mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Herlina, see you in the next video. Bye-bye.